Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Putra Dika sebagai mahasiswa ilmu keolahragaan dan ada rekan saya Virus dan ada juga rekan saya Lukman. Jadi di sini kita akan mewawancarai untuk tugas komunikasi olahraga. Sekarang saya sudah bertemu dengan Mas siapa Mas? Mas Umbu. Mas Umbo. Mas Umbo ini merupakan atlet taekwondo, benar ya Mas? Betul. Oke. Sekarang saya izin melakukan wawancara sedikit pertanyaan-pertanyaan di pertandingan taekwondo gitu Mas. Ya, boleh. Santai saja. Ya. Yang pertama, apakah di event pertandingan taekwondo, apakah terdapat jenis komunikasi gitu Mas? Jadi itu ada komunikasi verbal, non verbal, tertulis dan visual. Kalau verbal gitu, apakah ada Mas? Verbal tuh ada tentunya. Contohnya seperti pelatih yang memberikan arahan kepada atletnya, lalu panitia atau volunteer yang memanggil atlet sebelum bertanding untuk bersiap-siap. Itu mungkin salah satu contoh komunikasi verbal yang ada di pertandingan taekwondo. Oke. Biasanya terjadi pas sebelum pertandingan gitu ya Mas? Ya, sebelum pertandingan atlet itu dipanggil, lalu melalui inspection desk, Iya. terus ke ruang tunggu atlet, baru ke area pertandingan. Oke. Apakah ada kayak komunikasi nonverbal gitu Mas, seperti pelatih memberi gestur seperti itu Mas? Ada, biasanya itu ketika saat bertanding, pelatih memberikan instruksi kepada atletnya untuk melakukan movement atau apa ya, strategi pada saat bertanding. Hmm, apakah juga ada komunikasi tertulis gitu Mas? Kayak misal pemberian di papan skor itu taekwondo gimana sih Mas? Pemberian skornya itu? Ya, tentunya untuk yang tertulis itu pasti ada, karena ada di area pertandingan itu ada table ya berisikan Oh ya. sekretariat yang penulisan, ada juga wasit di situ. Lalu apa ya? Ada scoring sistemnya lah. Jadi pencatatan setiap berapa poin yang masuk dan berapa pelanggaran yang masuk. Oke. Selanjutnya eh apakah juga ada komunikasi visual Mas? Tentu ada, karena pada saat pertandingan taekwondo itu kan tempatnya luas ya. Komunikasi visualnya itu yang pertama ada poin itu biasanya ada televisi yang memperlihatkan poinnya, Scoring ya. scoringnya. Lalu ada apa ya, Kartu-kartu gitu Mas? ya ada instant video reply, itu Oke. gestur dari pelatih kepada wasit ketika menurutnya ada poin yang tidak sesuai atau poin yang tidak terakumulasi. Oke. Ada lagi yaitu eh, visual untuk partai berapa yang akan bertanding selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya bertanya tentang apakah di pertandingan taekwondo terdapat hambatan komunikasi gitu Mas? Seperti ada di sini kayak hambatan mekanik gitu. Terus hambatan semantik kayak kebingungan tentang sinyal tangan atau gestur pelatih gitu-gitu. Terus mungkin yang pertama hambatan mekanik dulu Mas. Apakah ada Mas? Ada hambatan mekanik itu kan teknis ya sebenarnya. Ya, teknis betul Mas. Contohnya seperti kemarin saya kan menjadi volunteer ya di Palagan Open di bagian inspection desk. Oke. Dan itu memerlukan pemanggilan atlet. Nah, Oke. itu kendalanya sound system luar yang kita pakai itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita hanya menggunakan sound system bagian dalam. Jadi komunikasi antara atlet yang sudah siap itu harus teriak-teriak, Oh, nggak pakai pengeras suara. agak susah ya Mas. Ya. Selanjutnya apakah ada hambatan semantik Mas? Hambatan semantik tuh yang seperti apa? Hambatan semantik itu seperti ketidakpahaman akan gesture
menerapkan apa tangan-tangan gitu mas, kayak sinyal tangan yang diberikan oleh pelatih. Kan mas sendiri kan pernah menjadi atlet taekwondo. Iya, pernah. Lah pernah pas pelatihnya ngasih gesture gitu, aduh ini artinya apa ya, pernah bingung gitu enggak mas? Apa? Pasti pernah bingung karena pada saat di area pertandingan kita merasakan pressure yang tinggi Nah kan. oke. Jadi mungkin pada saat kita mendapatkan pressure yang tinggi, Mm-mm. eh, kita mengambil keputusan sesuai yang kita pikirkan. Jadi Hmm. mungkin itu tidak sesuai seperti pelatih yang inginkan, Eh, akan tetapi kita menangkapnya ya seperti itu. mm-mm. Mungkin itu hambatannya. Lalu ada juga hambatan kultural seperti eh, cara berkomunikasi nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah yang disalahartikan gitu mas. Mungkin tidak ada ya mas? Itu mungkin jarang terjadi sih Jarang karena terjadi. antara pelatih dan wasit juga mungkin sering ketemu, Mm-mm. sering berkomunikasi, jadi lebih sedikit hafal. Cuman ya lagi-lagi karena pressure pertandingan yang tinggi, intensitas yang tinggi, jadi Oke. sering banget menyalahartikan. Oke. Nah, terus ada lagi hambatan fisiologis, Mas. Seperti Mas kan pernah bertanding. Lah, itu kan ada kayak pas momen-momen kelelahan. Terus terus apa mempengaruhi kefokusan pertandingan saat dikasih instruksi sama pelatih. Apa gimana gitu, Mas? Pernah nggak, Mas? Pernah. Ngeblank atau tiba-tiba. eh di poin ini ya, ketika saya menjadi volunteer di bagian inspection desk itu, Mm-hmm. eh, saya mengalami kelelahan di pita suara, jadi habis karena Oh, oke. melakukan pemanggilan dengan Iya. teriak-teriak kan. Sedangkan di situ banyak kelas festival yang notabene masih anak-anak kecil yang Oh, ya. masih didampingi orang Ah, tuanya. Eh, dari sudut pandang pelatih atau atlet, tentu hambatan fisiologis itu pasti ada mm-mm. karena seperti kita kelelahan, kurang fokus, lalu mungkin emosi yang tidak stabil, Oke. jadi itu bisa menjadi hambatan yang utama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan sesi wawancara dari yang tadi Mas Yosa. Sekarang saya lanjutkan. Pertanyaan yang pertama untuk Mas Umbo, apakah dalam kejuaraan Palagan kemarin itu terdapat konteks komunikasi intrapersonal? Yang artinya itu seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Seperti contohnya atlet berbicara sendiri untuk memotivasi dirinya sendiri seperti itu, Mas. Eh, Kemarin pada saat saya menjadi volunteer di Palagan Open, tentunya banyak sekali melihat jenis komunikasi interpersonal seperti ini. Karena lagi-lagi ini membangun mentalitas, lebih ke psikologi mereka sih, untuk meyakinkan diri bahwa yang mereka lakukan itu bisa, dan memperkuat mentalnya juga. Untuk lebih percaya diri gitu ya, Mas. Ya, lebih percaya diri. Yang selanjutnya Mas, apakah terjadi komunikasi kelompok yang dimana komunikasi tersebut berlangsung antara 3 orang atau lebih? Ada eh, di bagian kepanitiaan lapangan itu seperti apa ya, berurutan. Jadi dari inspection desk diarahkan ke ruang tunggu atlet. Setelah ruang tunggu atlet diarahkan ke area pertandingan, dan itu berkomunikasi. Komunikasinya menggunakan verbal secara langsung atau juga menggunakan HT. Dan itu berlangsung antara 3 orang atau lebih ya Mas? Lebih dari 3 orang, bahkan menjadi 3 bagian dalam satu susunan panitia itu. Baik, selanjutnya Mas, apakah terjadi komunikasi massa, yaitu komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat luas atau organisasi dalam suatu ruangan tersebut melalui media, contohnya kayak banner atau poster gitu Mas? Tentu pasti sebelum pertandingan itu ada yang namanya publikasi. Terus contohnya ada di Instagram, di YouTube. Biasanya untuk kejuaraan taekwondo ini antara pelatih
dan yang membuat event itu sudah memiliki komunikasi. Jadi ada yang langsung menyebar pamflet atau proposalnya itu langsung ke pelatih. Dan mungkin atau ada aturan untuk penonton gitu Mas di sekitar lapangan seperti poster gitu, larangan-larangan yang tidak boleh dibawa atau apa gitu. Oh iya, tentu saja. Di area GOR Ujil itu kita tidak diperbolehkan untuk merokok. Paling itu saja sih. Baik, selanjutnya untuk apakah terjadi komunikasi publik, yaitu komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat luas secara langsung. Contohnya seperti pidato pembukaan pada acara tersebut atau yang lain gitu Mas. Ada, jadi satu malam sebelum hari H itu ada welcoming party itu, jadi mengundang seluruh wasit, seluruh pelatih yang besok akan bertanding untuk mengikuti welcoming party. Jadi kita makan malam bersama, lalu ada pembukaan di situ, ada dari dinas pendidikan juga. Jadi ada komunikasi seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami Mas. Kami terima kasih kepada Mas Umbo yang telah menjawab. Terima kasih Mas Virus. Ya.